Pernahkah kalian membayangkan bahwa kitab suci Al-Quran menyimpan kode matematika yang bikin ilmuwan tercengang? Angka 7 dan 19, dua bilangan yang dianggap biasa, ternyata muncul berulang dalam struktur Al-Quran dengan pola yang mustahil direkayasa manusia. Dari jumlah lapisan langit hingga huruf dalam ayat pertama, angka-angka ini seolah menjadi tanda tangan ilahi yang baru terungkap berkat teknologi modern. Tapi, mengapa dunia sains sampai heboh? Apa buktinya? Dan apa makna di balik kode ini? Simak sampai habis. Halo semua, di video ini kita akan menyelami salah satu misteri terbesar Al-Quran yang masih jadi perdebatan ilmuwan hingga hari ini. Siapkan catatan, karena kita akan masuk ke zona di mana sains, matematika, dan mukjizat bertemu. Mari mulai dengan fakta dasar. Angka 7 disebutkan puluhan kali dalam Al-Quran. 7 lapisan langit, 7 hari penciptaan, bahkan ritual tawaf di Ka'bah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah angka 19. Surat ke-74, Al-Muddatsir, ayat 30 secara eksplisit menyebut, di atasnya ada 19, malaikat penjaga. Tapi bukan cuma itu. Para peneliti menemukan bahwa angka 19 muncul dalam pola matematis yang rumit di seluruh Al-Quran. Contohnya, kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terdiri dari 19 huruf Arab. Apakah ini hanya sebuah kebetulan saja? Ini baru permulaan. Dr. Rashad Khalifa, ilmuwan Mesir Amerika, di tahun 1974 menemukan bahwa jumlah huruf dalam kata Allah di Al-Quran selalu berkelipatan 19. Bahkan, total jumlah surat dalam Al-Quran, 114, adalah 19 dikali 6. Apakah ini kebetulan atau ada desain yang disengaja? Tapi siapa sebenarnya Rashad Khalifa? Ilmuwan ini awalnya dielu-elukan karena penelitiannya, tapi kemudian dicap kontroversial karena klaimnya bahwa angka 19 adalah kode Tuhan untuk membuktikan kemurnian Al-Quran. Sayangnya, dia juga membuat klaim ekstrem bahwa beberapa ayat Al-Quran palsu, dan ini membuatnya dikucilkan oleh banyak ulama. Namun, terlepas dari kontroversi, penelitiannya memicu gelombang studi lanjutan. Ilmuwan dari Iran, Turki, bahkan Barat mulai mengecek hitungannya, dan hasilnya banyak yang terkejut. Contohnya, studi di Universitas Syarif Iran tahun 2012 membuktikan bahwa distribusi kata kunci Al-Quran seperti dunia dan akhirat juga berkelipatan 19. Bahkan, ada pola simetris yang tidak mungkin dihasilkan tanpa perhitungan superkomputer. Mari kita bedah lebih dalam. Ambil contoh surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya 7, sesuai dengan angka simbolik dalam Islam. Tapi coba lihat huruf-hurufnya. Setiap kata memiliki jumlah huruf yang terhubung dengan angka 19. Misalnya, kata Al-Rahman, Maha Pengasih, muncul tepat 57 kali dalam Al-Quran, dan 57 adalah 19 dikali 3. Bahkan, jika kita jumlahkan nomor surat dan jumlah ayatnya, seperti surat Al-Qalam, 68, yang memiliki 52 ayat, totalnya 68 plus 52 sama dengan 120. Apa hubungannya dengan 19? 120 dibagi 19 adalah sekitar 6,3. Tapi pola ini muncul konsisten di puluhan surat lain dengan variasi yang sulit dijelaskan sebagai kebetulan. Pola ini terlalu kompleks untuk dibuat oleh manusia di abad ke-7. Jika ini bukan mukjizat,
maka kita harus mempertanyakan ulang sejarah matematika dan kemampuan Nabi Muhammad dalam merancang sistem kriptografi tingkat tinggi. Tapi tentu, tidak semua ilmuwan setuju. Banyak yang menyebut ini apophenia, kecenderungan manusia mencari pola yang sebenarnya acak. Contohnya, angka 19 muncul di banyak kitab atau teks kuno lainnya. Ada juga yang menuding Rashad Khalifa memanipulasi data agar cocok dengan teorinya. Lalu, bagaimana membedakan antara mukjizat dan ilusi matematika? Matematika adalah alat yang netral. Jika kita mencari pola dengan kriteria tertentu, kita pasti akan menemukannya, entah di Al-Quran, Alkitab, atau bahkan novel Harry Potter.